Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, dalam perkembangan anak setiap fasenya pasti perilakunya berbeda-beda. Yang kita akan bahas hari ini adalah anak-anak yang masuk fase 2 tahun yang katanya mulai rebel, mulai menentang, atau ada perilaku-perilaku lain yang mungkin sedikit menjengkelkan. Benar nggak sih? Karena usia atau memang ada faktor-faktor lain? Kita akan bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa. Halo Mbak Ayu. Hai, Dika, apa kabar? Aku baik, Mbak Ayu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Ayu, ini seru banget ya. Ternyata memang dalam setiap perkembangan anak, setiap fasenya itu punya perubahan perilaku yang berbeda-beda. Sebenarnya ini bisa dijelaskan secara psikologis tuh seperti apa sih? Iya, tentunya setiap tahapan usia perkembangan itu perilakunya berbeda. Kemudian tugas perkembangannya juga berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Yang pertama kan kondisi fisiknya juga beda ya, waktu masih umur 0 sampai 1 tahun sampai sejauh mana perkembangan fisiknya. Kemudian dia bisanya apa? Dia bisanya tersebut kemudian dari fisiknya tersebut bisanya apa? Kemudian berpengaruh terhadap bagaimana dia mau bersikap secara sosial. Kemudian perilaku-perilaku lainnya juga berpengaruh. Demikian halnya ketika di masa tahapan usia 2 ke 3 tahun, kemudian nanti 3 ke 5 tahun, 5 tahun ke 6 tahun atau 6 sampai 12 dan seterusnya seperti itu. Karena memang secara tugas perkembangan itu berbeda, kemampuan fisiknya, kognitifnya, sosialnya juga berubah, makanya akhirnya ada masing-masing khas tersendiri dari masing-masing tahapan usia tersebut. Jadi ada yang khas tersendiri dari setiap fase tersebut begitu ya Mbak Ayu. Nah, yang hari ini kita kan akan concern ke tahapan usia ke-2 tahun mau ke 3 tahun tadi betul lah. Katanya mungkin mulai menjengkelkan nih anakku nih, si balitaku ini nih gitu ya. Banyak yang bilang, ada yang sering malah bukan hanya dia menentang, tapi sudah mulai ada tindakan-tindakan lain seperti menendang, melempar barang, mengatakan tidak dan segala macam, karena memang baru mulai belajar bicara juga kan ya Mbak Ayu. Kenapa sih, bisa dijelaskan nggak sih kenapa fase ini mereka mulai rebel begitu? Kalau dibilang, saya mungkin agak sedikit nggak mau bilang itu terrible too, tapi saya lebih senang bilang itu amazing too. Jadi amazing gitu biar kan. positif sebenarnya. Iya ya. benar, karena sebenarnya apa yang terjadi pada anak-anak kita itu adalah sesuatu hal yang normal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Perubahan fisiknya itu kan berubah atau bertambah dengan kemampuan fisiknya berubah dengan drastis. Tadinya cuma bisa ngerangkak-rangkak aja, tiba-tiba dia bisa jalan, bisa lari. Tadinya tangannya cuma bisa megang yang sederhana, sekarang bisa meraih sesuatu gitu kan. Nah itu kemudian perkembangan kognitifnya juga berubah dengan sangat pesat gitu kan, berkembang dengan sangat pesat. Nah itu kemudian pada akhirnya membuat rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara secara emosi gitu kan, belum mendukung gitu untuk bisa menahan diri, untuk bisa kemudian menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya gitu. Nah itulah yang seringkali membuat nggak sinkron. Secara fisik baru bisa macam-macam. Istilahnya itu kalau kita suka bilang, aduh kan masih norak-noraknya ya, pegang ini, pegang itu, baru gitu bisa ini, aku baru bisa ini, aku bisa ngambil mainan sendiri, aku bisa buka sendiri, aku bisa ambil gelas sendiri gitu kan. Secara fisik berkembang dengan sangat pesat gitu. Secara kemampuan kognitif bisa ngomong, bisa bicara gitu. Tapi secara emosi kan tentunya belum mampu. Secara kognitif juga bisa ngomong, bisa bicara, bukan berarti bisa memahami semua instruksi dan tatanan sosial gitu. Sehingga akhirnya seringkali itu nggak sesuai, dan pada akhirnya karena memang belum bisa menyampaikan aku maunya gini gitu, nggak boleh, ini ada aturannya seperti ini gitu kan, tetap nggak boleh mejanya diambil atau didorong-dorong. Nah akhirnya karena tidak terpenuhi, akhirnya ngambek, tantrum. Salah satu khasnya kan tantrum ya. Iya, salah satu khasnya tantrum, karena itu dia bahwa kemampuan barunya tidak diikuti dengan kemampuan emosionalnya begitu ya. Jadi pengelolaannya sendiri yang masih memang perlu pendampingan orang tua secara ekstra begitu ya Mbak Ayu? Benar. Nah makanya kalau kemudian pengelolaan emosinya belum berkembang ya memang tahapan usianya seperti itu, memang belum sampai kepada tahapan dia bisa paham aturan, dia bisa menunggu, bisa dengan sabar mengantri gitu kan. Nah disitulah kita perlu mendampingi, kemudian mengarahkan kepada aktivitas-aktivitas yang tepat tanpa kemudian melukai dia secara emosi gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak dilarang kan akhirnya nanti hilangnya adalah rasa percaya diri, belajar mandiri dan inisiatif yang hilang. Tapi kalau misalnya dibiarkan terus-terus gitu nanti kan ada benda yang berbahaya atau apa. Nah disitulah perlunya on off, maju mundur orang tua untuk tahu kapan dilarang, kapan diluruskan. Cuma kan problemnya kadang orang tua nggak sedang sekonten itu sebagai orang tua untuk ngeladenin semuanya. Betul, gitu. Itu dia dinamikanya. Dan apalagi kondisinya memang tadi banyak banget faktor yang memungkinkan kita tidak bisa
secara total menghadapi kondisi tersebut. Nah, apa dong yang harus kita lakukan paling tidak untuk bisa memahami bahwa ini sebenarnya bukan masalah tapi bagian dari perkembangan anak? Yang satu paham dulu ya. Aku setuju banget Tika barusan bilang ini bukan masalah tapi bagian dari tahapan perkembangan anak. Jadi kemudian yang kedua adalah karena kita paham ini bagian dari tugas perkembangannya dia, maka berikanlah ruang bagi dia untuk mengeksplorasi. Jadi bukan kemudian dibatasi, tapi kemudian dimodifikasi. Dia boleh naik tangga, tapi tangganya yang dibenerin. Kadang-kadang kan pengen naik tangga, kitanya takut. Oke, tapi tangganya yang harus dibenerin. Dia kemudian mau naik-naik atau mau ambil gelas sendiri, manjat-manjat gitu kan. Nah, bukannya jadi dilarang, karena kalau dilarang nggak boleh semua diambilin, itu akan menghilangkan kemandiriannya. Tapi misalnya diberikan kalau dibilangnya kayak tingkatan-tingkatan gitu, undak-undakan untuk kemudian diambil dan dia bisa lakukan itu sendiri gitu. Itu yang kalau kita bicara mengenai modifikasi lingkungan untuk mendukung tahapan eksplorasi si anak-anak kita, si Amazing 2 ini. Kalau dari kemudian secara emosi ya tentunya kita juga harus kenal emosi diri kita sendiri, paham dulu. Kalau saya lagi nggak bisa untuk mengatasi ini, lebih baik saya mundur kemudian bicara dengan orang yang bisa membantu kita untuk menghandle anak kita terlebih dahulu, kurang lebihnya gitu. Jadi memang harus beres dulu nih orang tua, selalu kita ingatkan itu kan. Jadi daripada kita mengganggu tahapan perkembangan mereka, better kita dulu memperbaiki diri baru kita siap hadapi gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya sambil kita ngobrol, mungkin ada yang mau curhat juga nih salah satu ibu tentang anaknya yang sudah masuk ke fase itu. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.